semuanya, kembali lagi dengan saya. Welcome back to my channel guys. Yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk upload video-video terviral yang ada di Indonesia. Dan berita kali ini yang sangat viral saat ini adalah seorang pengacara Habib Rizik, yaitu Munarman. Dan itu membuat Indonesia kaget kemarin. Tiba-tiba dia ditangkap oleh Densus 88. Dan saat ini yang jadi viral itu banyak banget. Nanti saya akan taruh videonya, teman-teman. Jangan lupa stay tune, nonton video ini sampai full supaya kalian bisa lihat bagaimana detik-detiknya Munarman ditangkap oleh Densus 88. Ini tidak sesuai hukum ini. Ini harusnya ya. Enggak, Pak, nanti aja nanti. Saya pakai sendal, saya pakai sendal. Enggak usah. Jadi benar Satgas Wil Densus 88 hari ini tanggal 27 April 2021 sekitar jam 15.00 melakukan penangkapan terhadap saudara Munarman di rumahnya di perumahan Modern Hill, Pamulang, Tangerang Selatan. Yang bersangkutan saat ini akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Dan saat ini tim Densus 88 sedang melakukan penggeledahan di sekitar Petamburan. Terkait kasusnya, kasus apa ya Pak ya? Bisa diperjelas mungkin Pak? Jadi terkait dengan kasus bayat di UIN Jakarta, kemudian juga kasus bayat yang di Makassar, dan mengikuti bayat di Medan. Jadi ada 3 hal tersebut. Nanti rekan-rekan media lebih detailnya silakan bisa bertanya kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya. Tadi kan Bapak sampaikan ini penggeledahannya mulai dari pukul 15 lebih gitu Pak ya? Apakah penangkapannya dilakukan pukul 15, kurang lebih pukul 15, dan saat ini sedang dilakukan penggeledahan di Petamburan ya, rekan-rekan tahu Petamburan. Kalau untuk Munarmannya sendiri, apakah sudah dibawa ke Polda Metro Jaya? Apakah masih ada di rumahnya yang bersangkutan Pak? Ya, tadi informasi ke saya di dalam proses dibawa ke Polda Metro Jaya. Berarti sudah dibawa ke Polda Metro Jaya Pak ya? Tidak, Polda Metro Jaya. Oke. Pak, Munarman benar yang melakukan bayat atau emang dia ikut terlibat bayat? Ya, informasi di sini bayat ya. Sekali lagi rekan-rekan, detailnya rekan-rekan bisa bertanya dalam kepada Pak Yusrinus Kabid Humas. Pak, untuk jaringan terorisnya dari mana gitu Pak? Gimana? Jaringan teroris Munarman ini? Nanti kita telusuri ya. Itu tentunya kalau itu terkait dengan yang di Makassar, nah nanti bisa lebih jelas kemana. Pak, ini hasil pengembangan dari penangkapan di Jakarta juga kan? Tentunya dari beberapa penangkapan teroris sebelumnya. Oke, terima kasih rekan-rekan ya. Ya, informasi sementara bayat itu kalau yang di Makassar yang ISIS ya. Ya, oke. Win Jakarta Pak? Itu belum kami terima. Medan juga belum? Belum. Selain Munarman, apakah ada lagi Pak? Gimana? Selain dari Munarman, apakah ada dari pihak lain juga yang sedang dilakukan penggeledahan juga? Informasi yang kita terima hari ini yang ditangkap hanya Munarman. Oke. Ya. Terima kasih Nanti ya. kalau ada lagi kita sampaikan. Terima kasih. Ya. Dan itu mengagetkan semua, termasuk saya kaget juga. Aku lihat di sosial media itu aku kaget guys, karena selama ini memang aku tahu Munarman itu mulutnya itu kan, aku pernah upload ya video dia dengan Najwa Shihab di dalam satu TV. Dia ditanya sama Najwa tentang masalah ini, dia
darah tinggi guys, marah-marah sama Najwa Shihab. Dan kali ini terbukti dia ditangkap dengan tuduhan yaitu melakukan menyembunyikan lah terorisme, maksudnya menyembunyikan bukti-bukti bahwa dia itu termasuk orang-orang yang melakukan teroris. Oke teman-teman, kita baca ya beritanya ini yang sangat viral ya. Munarman ditangkap ya. Jadi Munarman itu kemarin ditangkap di rumahnya ya, hari Selasa kemarin. Jadi banyak teman-teman dia yang kepanasan, dan seperti banyaklah anggota DPR juga itu yang panas-panas. Kenapa ini nggak pantas dia ditangkap, nggak etika atau apalah, begitu banyak. Oke, kita akan baca. Seperti diketahui Selasa sore ini, kabar mengejutkan perihal penangkapan mantan petinggi Pro Pembela Islam alias FPI, yakni Munarman, mengejutkan banyak pihak. Ya benar, itu mengejutkan banget, dan tiba-tiba bom, tiba-tiba dia sudah ditangkap, tiba-tiba sudah dibawa ke polisian, tiba-tiba matanya sudah ditutup dengan kain hitam. Pokoknya banyak sekali hal, dan yang lebih viral lagi itu adalah sendal jepit. Dan banyak itu teman-teman yang netizen itu pada nakal-nakal juga ya, ambil sendal, maksudnya edit fotonya Munarman, taruh sendal lah apa segala. Karena pas dia ditangkap itu guys, dia bilang aku pakai sendal dulu gitu. Jadi Densus 88 nggak mengizinkan dia begitu. Jadi itulah yang membuat netizen buat topik seperti itu. Diinformasikan bahwa pengacara Rizik Syihab itu diringkus oleh aparat kepolisian dari Densus 88. Jadi ditangkap pada sore ya. Terkait kabar penangkapan tersebut, salah seorang dari tim kuasa hukum Rizik sekaligus Wasekjen 212 yakni Novel Bamukmin mencium adanya upaya pembusukan. Novel ya, itu kan mereka satu grup ya, pastilah membela temannya kalau ditangkap, itu sudah pasti. Ini jelas upaya pembusukan terhadap para ulama dan aktivitis yang tidak sejalan dengan rezim demi kepentingan politik para pemodal. Iya, maksudnya Novel ini kan teman-temannya Habib Rizik, temannya Munarman ya, pasti bela lah teman mereka ditangkap sama kepolisian. Jadi aku sih orang-orang seperti itu seharusnya harus diamankan, karena ini akan merusak NKRI, merusak kedamaian dan keamanan di Indonesia. Karena selama ini memang Munarman itu udah pernah dipanggil polisi untuk jadi saksi, dan banyak banget orang yang menginginkan Munarman ini #tangkap Munarman. Itu banyak sekali orang-orang Indonesia yang gak suka dengan apa yang dilakukan oleh Munarman. Karena Munarman itu ketika dia ngomong itu banyak hal-hal yang dia bohong gitu loh, gak membicarakan yang benar dan jujur. Dan itu yang membuat netizen Indonesia berusaha untuk membuat kepolisian atau Densus 88 ini mengambil tindakan tegas untuk menangkap Munarman. Jadi saya juga kemarin guys kaget juga, saya lihat videonya itu kaget karena tiba-tiba ditangkap, dan sampai sekarang pun beritanya ini masih viral, masih dibicarakan di sosial media. Yang bikin viral ya sendal jepitnya Munarman. Pokoknya tahu sendiri kan netizen Indonesia itu kalau buat sesuatu statement atau status apa pastilah lucu-lucu gitu. Jadi pada banyak yang senang juga, pada banyak yang bilang mengucapkan terima kasih kepada Densus 88, apa yang mereka lakukan itu udah benar, karena orang-orang seperti itu ya harus ditangkap gitu. Dan ada lagi, ini salah satu adalah ketika rumahnya dia digeledak, itu banyak banget barang bukti guys. Di situ ada gambarnya Habib Rizik ya,
pastilah ada gambarnya Habib Rizik, bukunya Habib Rizik, buku-buku tentang teroris yang diajarkan sama pengikut-pengikut mereka, itu banyak banget diambil sama kepolisian. Dan banyak juga bukti-bukti lain itu kayak serbuk warna putih, nanti saya akan taruh fotonya, itu banyak banget. Itu pendukungnya Munarman mengatakan itu adalah sabun pencuci WC. Jadi polis bilang itu bukan sabun guys, itu bahan pembuatan ledakan gitu. Jadi mereka itu bilang itu sabun. Aneh kan? Mungkin karena ditaruh di dalam tempat kayak tempat sabun. Jadi mereka mungkin lah, pasti kan orang seperti Munarman kan nggak bodoh lah ya, pasti dia maksudnya hal-hal seperti itu kan dia pasti melakukan hal-hal yang buat orang nggak ketahuan kan gitu. Pasti dipakai dengan alat sabun atau tempat sabun dimasukin ke situ supaya nggak ketahuan. Jadi bersyukur banget ya masalah ini bisa diatasi sama Densus 88, pemerintah juga dengan cekatan mengamankan orang-orang seperti Munarman, dan semoga juga ya kawan-kawannya Munarman semua ditangkap. Pokoknya yang termasuk orang-orang yang merusak NKRI secepatnya ditangkap, karena ini nggak bagus banget untuk negara kita. Negara kita nggak akan aman kalau ada terus-menerus namanya teroris, karena mereka ini diajarkan melakukan kejahatan kepada orang yang tidak berdosa. Jadi pastilah warga Indonesia tidak suka, dan orang yang mendukung mereka itu kan hanya orang-orang sekelintir aja, atau dukung yang mendukung mereka itu adalah pengikut-pengikutnya Habib Rizik sama Munarman. Kan teman-teman pada tahu kalau anggota FPI itu kan banyak banget juga. Jadi mungkin pasti akan ada orang yang membela mereka. Seperti anggota DPR juga, Fadly Lizon, mengatakan bahwa penangkapan Munarman ini nggak etis gitu loh. Jadi kalau Densus 88 sudah menangkap Munarman, itu pasti mereka mempunyai bukti yang kuat. Mereka nggak bakalan menangkap orang tanpa bukti guys. Jadi selama ini kan Munarman itu dikasih berkeliaran dulu, senang-senang dulu, dan sekarang dengan tiba-tiba seperti Habib Rizik dulu ditangkap dengan tiba-tiba, dan membuat semua warga Indonesia itu kaget, dan aku sendiri pun kaget, dan aku sangat bersyukur, ikut senang, dan kita doakan negara kita Indonesia aman, damai, jauh dari orang-orang yang melakukan kejahatan kepada negara kita. Apalagi ini bulan suci Ramadan, bulan puasa, kita doakan saudara-saudara kita yang lagi menjalankan puasa itu menjalankan dengan baik, tidak diganggu oleh orang-orang seperti itu. Kan sebelumnya kan sebelum FPI ini dibubarkan itu banyak sekali ulah-ulah mereka. Orang nggak boleh buka toko, orang nggak boleh jualan makanan karena ini bulan puasa, ini Ramadan, aduh aneh-aneh lah gitu. Jadi sangat bersyukur. Jadi semoga ini jadi contoh buat kita, buat orang-orang di luar sana yang melakukan kejahatan, mendingan bertobat kembali ke jalan yang benar. Itu aja dari saya guys, terima kasih, bye bye.